Nah, di layar sudah mulai naik sampai 34 derajat Celcius. 35 derajat Celcius. Ini baru ditaruh di kipas laptop. Halo WhatsApp, balik lagi bersama saya Iksan Ardianto. Pada video kali ini saya akan mengajarkan cara menggunakan PT100. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Let's get start. Berikut adalah komponen-komponen yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada sensor PT100. PT100 ini adalah sensor suhu yang mampu membaca suhu sampai dengan 500 derajat Celcius. Dan ini udah keluaran Modbus. Sehingga kita membutuhkan modul Modbus RS485 yang akan kita hubungkan dengan microcontroller yaitu ESP32 Dev Module. Kemudian kita juga akan membutuhkan kabel jumper untuk menggabungkan modul-modul dan sensornya. Nah, terakhir kita juga akan membutuhkan breadboard. Nah, breadboard di sini kenapa saya pasang dua seperti ini? Karena kalau misalnya menggunakan satu breadboard saja, itu tidak akan cukup di ESP32. Jadi kita harus pasang dua seperti ini dan kita taruh letakkan di tengah. Oke, sebelum kita ngerakit, kita bahas dulu yuk datasheet dari sensor ini. Let's go. Berikut adalah datasheet dari PT100 temperatur sensor. Nah, ini yang warna hijau itu adalah modulnya ya, modul pembacaannya. Kemudian di sini ada sensornya. Sensor PT100 dia menggunakan jenis thermocouple. Dia pakainya yang sekarang ini 3 kabel. Nah, di sini dia bisa bekerja dari 8 sampai 25 volt, rekomendasinya 12 volt. Untuk arusnya dia di 8 sampai 13 mA. Dan dia protokol itu Modbus ya, Modbus. Nah, ini ada settingan default-nya, baud rate-nya 9600, parity non 8 bits dan stop bit-nya 1. Kemudian di sini ya, dia bisa digabung nih sensornya secara bersama itu sampai 247 modul. Maksudnya digabung gimana? Nah, kayak gini teman-teman. Jadi misalnya kalian punya lebih dari satu sensor, kalian bisa gabung nih di protokol Modbus. Nah, ini bisa dibaca bersama-sama nih, kayak gitu. Tapi syaratnya ini, kalian harus ganti address-nya, ID address-nya dari si Modbus protokol masing-masing sensor. Nah, di sini tuh sensornya dia bisa pakai yang 3 wire atau 2 wire sensor. Oke. Nah, hukum kerjanya itu dia di minus 20 derajat Celcius sampai 400 dan versi B-nya itu min 20 sampai 220 derajat Celcius. Akurasinya itu 1%. Oke. Nah, nanti saya akan bahas juga nih ya untuk sensor protokolnya. Oke, ini spesifikasi teknisnya standar, kalian bisa baca lagi aja ya. Oke, material base. Nah, ini wiringnya nih. Jadi jangan sampai kalian salah gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya ada yang buat 3 wire, ada 2 wire. Jadi nanti sesuaikan dengan sensor kalian, mau yang 2 wire atau 3 wire. Dan di sini ada A, A plus, B min, GND, Vin. Nah, ini A plus sama B min ini untuk protokol Modbusnya. Kalau ini untuk power dari si sensornya. Nah, di sini juga ada kalian harus perhatikan di sini ya. Ya. Di sini kalau untuk yang 3 wire ini harus di-remove. Tapi kalau yang 2 wire jangan ya, karena itu nanti akan ngaruh ke akurasi. Oke, kemudian di sini ada RS485 wiring diagramnya. Nah, kalian bisa lihat seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalian punya lebih dari satu, kalian bisa ganti nih masing-masing ID-nya. 1, 2, 3, 4, sampai 247. Nah, ini kalian bisa pasang secara paralel untuk dibaca di satu device dengan protokol Modbus. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu tadi untuk datasheet-nya. Sekarang kita akan lanjut ke protokol Modbus-nya. Berikut adalah protokol Modbus untuk PT100. Nah, untuk Modbus sendiri, dia ada bagian-bagiannya dari setiap
satu data yang dikirim gitu ya. Jadi ada address-nya yang pertama, ada function code-nya, ada register address-nya, terus ada lebarnya yang ingin dibaca dan ada CRC-nya. Seperti itu. Nah, di sini kalau untuk ngebaca kita akan pakai yang 03 ya untuk nge-read. Oke. Nah, di sini lihat ya, register address-nya dia mulai dari 0 sampai ke 6. Berarti ada 7 data. Nah, ini kalian bisa baca semua bersamaan. Berarti kalian tinggal tulis aja di sininya jadi 0, read number-nya itu 7. Nah, nanti semuanya akan muncul langsung kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian ambil data yang di register 0, dia akan langsung muncul derajat Celcius. Oke, tapi kalau kalian yang ngambil di address 1, dia akan tegangannya yang terbaca. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya, baud rate juga bisa kita ganti-ganti nih sebenarnya. Karena lihat di sini dari register 2 sampai 6 ini bisa di write juga. Ya, nggak cuma di read tapi di write juga bisa. Tapi kalau 0 sama 1 dia hanya bisa di read. Ini bisa kalian ganti-ganti. Ini juga bisa ganti-ganti address-nya ya. Untuk tadi untuk menggabung kalau misalnya mau lebih dari 1. Nah, kemudian tadi gimana sih kalau untuk datanya? Nah, bisa di sini contoh nih. Ini ada send data ya kan? 01 ID-nya 1, 03 itu function code dari protokol Modbus-nya, 0000 ini registernya ya. Ini registernya 0001 berarti ini panjangnya. Ini CRC nih. Sini CRC. Nah, balikannya kan seperti ini. 01 ya, 03. Nah, 02, 08 sampai ke sini itu datanya. Dan F8 sampai 1F ini adalah CRC-nya. Jadi datanya ada di sini sebenarnya. Nah, sorry, 02 itu adalah panjangnya. Jadi datanya di sini 00 dB. Nah, 0 dB itu adalah nilai dari temperatur. Oke. Nah, kalau untuk si PT ini enaknya dia tuh nilainya sudah nilai angkanya langsung yang keluar. Kita hanya perlu pembagian 10. Jadi kalau misalnya diterjemahin ya 00 dB itu setara dengan desimalnya 219. Nah, nanti di programnya kita tinggal bagi 10. Nanti akan didapat nih 21,9. Yang menandakan itu adalah nilai temperaturnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba rakit ya. Nah, sekarang saya akan merakit menggunakan modul RS485 to USB TTL. Untuk perakitannya, kalian harus perhatikan seperti datasheet tadi, jalur A dan B-nya tuh di mana gitu ya. Terus jangan lupa juga kalian hubungkan powernya, dan untuk power jangan sampai kebalik ya antara positif dan negatif. Atau nanti modulnya bisa rusak. Oke, ini sudah terhubung. Saat ini kita akan buka dulu Modbus Pol-nya ya. Kemudian kita cek dulu portnya di device manager. Nah, di sini bisa terlihat ada di COM8. Selanjutnya, kita ke menu connection. Kita klik connect. Kita pilih di port 8. Baud rate 9600, data bitnya 8, parity-nya non, stop bitnya 1. Kemudian kita ke read and write definition, slave ID-nya 1, address-nya 0, dan quantity kita ganti jadi 7. Kita apply. Nah, di sini terlihat ya. Di sini terlihat di address 0, ini adalah suhunya. Ini langsung kita bagi 10 untuk mendapatkan dalam derajat Celcius.
Kemudian di bawahnya ini adalah resistansinya ya, sesuai dengan datasheet tadi. Nah, gimana kalau saya ingin menampilkan hanya suhu saja? Berarti kalian hanya ganti kuantitinya menjadi 1. Saya coba apply. Nah, bisa dilihat di sini sekarang hanya suhu saja yang muncul. Nah, kemudian juga di PT100 ini, seperti yang tadi datasheet sudah ditunjukkan ya, kita akan buka juga samping-sampingan agar lebih terlihat. Nah, di sini kita juga bisa mengganti-ganti settingan di dalam PT100 ini. Nah, caranya gimana? Kalian lihat lagi tadi datasheet, di sini ada write function code 06. Berarti kalian kalau mau mengganti settingannya, kalian tinggal pencet yang bagian sebelah sini, yang 06. Oke. Nah, ini kalian ganti nih. Nah, yang mau kalian ganti itu yang mana saja? Ingat ya, address 0 dan 1 hanya bisa di-read. Jadi kalian nggak bisa ganti. Kalau kalian mau ganti, itu kalian bisa mulai dari address 2 sampai 6. Nah, ini kalian pilih nanti address-nya berapa dan value-nya kalian ganti berapa. Nah, ini semua udah lengkap ya, sesuai dengan yang tadi data sheet-nya disampaikan. Misal, kalian mau ganti baud rate. Dia kan ada di address 3. Kalian ganti saja sini jadi 3. Kemudian value-nya kalian ganti. Jadi berapa? Ini misalnya kalian mau ganti jadi 19.200, berarti kalian masukin 4 value-nya di sini. Oke. Nah, terus sebenarnya hasil heksanya kayak gimana sih? Kita bisa lihat hasil heksanya di display. Communication. Oke, kita stop dulu. Nah, kita lihat lagi ya di sini. Set temperatur. Nah, di sini kita lihat ngirim datanya yang atas ya. Ini TX. Dan balikannya dari sensor itu yang RX-nya. Nah, ini adalah kodenya. Nah, datanya mana sih? Ini dia datanya 0128. Ya, yang ini 0128 bagian sini. Kita coba, kita konversi 0128, kita convert. Nah, ini suhunya berarti 29,6. Ingat, tadi harus dibagi 10 dulu. Oke, jadi untuk sensornya nggak bermasalah ya, karena kita bisa membacanya menggunakan Modbus. Selanjutnya kita akan coba rakit menggunakan si ESP32. Sekarang kita akan rakit untuk membaca dengan ESP32 ya. Nah, di sini saya menggunakan RS485 to TTL converter. Nah, ini komunikasinya serial. Jadi saya hubungkan dengan serial 2 dari ESP32 ya. Dan dia powernya pakai 3,3 volt dan groundnya juga dihubungkan dan ke ground. Dan untuk power sensornya itu pakai power eksternal yang 12 volt ya guys. Berikut adalah program Arduino untuk membaca sensor PT100 menggunakan ESP32. Nah, ini saya akan jelaskan secara umum programnya ya. Kita lihat di awal, ini adalah library untuk menggunakan Modbus Master. Saya di sini menggunakan library-nya Modbus Master ya, karena library Modbus sebenarnya ada bermacam-macam. Dan kemudian di sini ada inisiasi untuk objek Modbus-nya. Kemudian di sini kita atur juga registernya. Di sini saya atur 0 karena registernya akan kita baca 0. Kemudian di sini ada variabel-variabel yang akan digunakan untuk menyimpan nilai dari pembacaan Modbus. Nah, selanjutnya di void setup, di sini ada serial begin untuk serial monitor. Kemudian
di bawahnya ada serial begin untuk komunikasi antar modul RS485. Di sini pakai baud rate-nya 9600. Kemudian di sini ada serial 8N1. Artinya 8 byte, parity-nya 0 dan stop bit-nya 1. Dan di sini ada RX-TX dari si modul Modbus-nya. Oke, kemudian di sini PT100.begin dan di sini 1 ya. 1 itu adalah device ID-nya. Di sini kita menggunakan serial 2-nya ya, yang tadi terhubung dengan si Modbus-nya. Kemudian di void loop kita lihat, nah di sini dia akan membaca sensor dengan menggunakan protokol Modbus ya. Di sini dia akan memanggil temp registernya berapa, dan kemudian di sini akan ada juga functionnya, ada panjangnya ya, 7, karena tadi dari 0 sampai 6 untuk address-nya. Kemudian ini ada delay-nya, dia setiap 1 detik. Kemudian dia juga akan membaca si temperatur. Nah, selanjutnya kita lihat di luar void loop, di sini ada handling error message. Jadi, untuk protokol Modbus ini, dia ada beberapa error yang bisa terjadi. Nah, semua kendara error ini akan muncul di bagian sini. Nah, nanti dia akan dijelasin tuh errornya kenapa jika terjadi error. Dan kemudian berikutnya di sini ada PT100 read parameters. Di sini digunakan untuk membaca parameternya. Nah, di sini ketika tidak ada error, dia akan lanjut masuk ke parsing data. Nah, ini ada proses mekanisme parsing datanya. Nah, kemudian hasilnya akan disimpan di temp file dan akan dikembalikan di temp file. Selanjutnya kita akan upload ya. Tapi sebelum itu, cek lagi device manager-nya. Nah, kalian lihat di sini ada di COM10. Berarti kita atur COM10 SP32 dev modul. Selanjutnya kita upload. Nah, satu lagi yang penting nih. Saat upload SP32, kalian itu harus pencet boot. Maju dong. Sini. Nah, saat muncul kayak gini nih, pencet nih. Nah, kalau sudah beres, nanti dia akan lanjut proses upload. Jadi jangan lupa, harus dipencet dulu nih si bootnya. Oke, kita lihat dulu ke serial monitor. Nah, di serial monitor juga sudah terbaca pembacaan suhu dari si sensor PT100-nya. Nah, ini biar lebih mantep, kita taruh di kipas ini ya, kipas laptop. Ini kita taruh di laptop. Ini SP32-nya, modulnya, modul Modbus-nya. Nah, bisa lihat di sini. Nah, di layar sudah mulai naik sampai 34 derajat Celcius. 35 derajat Celcius. Ini baru ditaruh di kipas laptop. Jadi kalau kalian mau ngecek nih, iseng ngebandingin dengan oven atau apa, kompor gitu, boleh-boleh aja nih. Tapi hati-hati aja ya, panas nanti. Nah, gimana? Seru kan tadi kita main-main dengan sensor PT100 dan modul Modbus? Menurut kalian gampang nggak? Kalau menurut saya sih ini masih yang gampang ya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan tentang konfigurasi atau settingan-settingan lain gitu, silahkan kalian isi di kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu ya, karena gratis nih nulis komentar. Dan jangan lupa juga, kalau kalian mau terus channel ini update, jangan lupa like dan subscribe juga. Dan juga share ke teman-teman kalian. Agar channel ini akan selalu berkembang dan akan memberikan informasi yang lebih menarik dan up to date pastinya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye!